سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu waktu yang mulia dan istimewa di dalam agama Islam. Nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban yang pada tahun ini akan jatuh pada Sabtu malam Ahad 24 Februari 2024. Pada malam Sya'ban ini Allah membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyatakan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang meminta ampunan pada malam itu, mengasihi orang yang meminta kasih, menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ubul Iman. Malam nisfu Sya'ban ini memiliki banyak nama, dan masing-masing dari nama-nama itu mempunyai makna keutamaan dan kemuliaan tersendiri yang bisa diraih oleh umat Islam. Pertama, malam yang diberkahi atau malam mubarakah. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke langit dunia dan menebar kebaikan pada manusia. Pada malam itu, jarak antara manusia dengan para malaikat sangat dekat. Kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam pembagian takdir atau qismah wat takdir. Pada malam ini, para malaikat turun untuk membagi keberkahan dan kebaikan serta untuk menentukan takdir kepada semua manusia. Mulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat, dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut sebuah catatan. Maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu, karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu dan dia tidak tahu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah menetapkan beberapa keputusan yang dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam penghapusan dosa atau at-takfir. Alasan dibalik penamaan ini adalah karena pada malam tersebut Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama 1 tahun, terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sya'ban selanjutnya.
Dalam riwayat Ahmad bin Nadar melalui jalur Sayyidina Mu'ad bin Jabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Dia memberi ampunan pada semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Yang keempat, malam diterimanya doa atau yang disebut dengan al-ijabah. Di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban adalah diterimanya semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, terdapat 5 malam di mana doa tidak ditolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Yang kelima, malam kehidupan atau yang disebut dengan al-hayat. Orang yang beribadah kepada Allah pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dia tidak akan mematikan hati hambanya ketika hati semua manusia mati. Artinya, ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada malam tersebut turut terlena dengan dunia. Selain itu, terdapat sebuah riwayat dari Ishaq bin Rahwai dengan sanadnya dari Wahab bin Munabbih yang menyebutkan bahwa pada malam tersebut tidak ada orang yang meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika malam pertengahan bulan Sya'ban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati, mulai dari ujung timur hingga ujung barat, karena sibuknya malaikat mencabut nyawa dengan menerimanya catatan-catatan makhluk dari Tuhan semesta alam. Yang keenam, hari raya malaikat. Jika manusia memiliki 2 hari raya agung yang selalu dirayakan dalam setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka para malaikat juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, malam syafaat. Menurut Al-Hafiz Syekh Salim As-Sanhuri, pada malam pertengahan bulan Sya'ban menjadi malam sempurnanya syafaat. Hal itu dimulai sejak tanggal 13 bulan Sya'ban. Rasulullah ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu ia menjawab hanya akan memberikan sepertiganya kepada mereka. Pada malam tanggal 14, ia ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan pada umatnya. Saat itu ia menjawab hanya akan memberikan 2/3 syafaat kepada mereka. Namun tepat ketika malam nisfu Sya'ban, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah, dengan tegas ia menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan semuanya kepada umatnya. Oleh karenanya malam itu disebut dengan malam sempurnanya syafaat. Yang kedelapan, malam kemerdekaan atau al-idku. Pada malam ini juga disebut dengan malam pemerdekaan, yaitu diangkatnya separuh umat Nabi Muhammad SAW dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersabda, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya diriwayatkan, sungguh Nabi Muhammad sedang duduk pada suatu malam nisfu Sya'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatku. Yang kesembilan, malam pembebasan atau
Al-Barah. Di antara nama-nama malam pertengahan bulan Sya'ban adalah malam pembebasan. Pada malam itu Allah mencatat kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka, baik yang taat atau ahli maksiat. Maka di saat yang bersamaan Allah berkata kepada mereka yang taat, Aku Allah telah menepati janji kebenaran dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba, maka ambillah kebebasan dari neraka. Tidak hanya kepada orang beriman yang taat, Allah juga memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang masih sering melakukan maksiat. Saat itu Dia berkata kepada mereka, Aku Allah telah memberikan keringanan kepada kalian semua, sebab kalian tidak menjalankan hak-hak dan ketentuan seseorang hamba, maka hakmu adalah siksa. Namun dengan malam nisfu Sya'ban, ambillah kebebasanmu dari neraka. Yang ke-10, malam hadiah atau Al-Jaizah. Alasan dibalik penamaan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan nama ini tidak lain karena malam mulia ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak bagi umat nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya malam tersebut merupakan hadiah langsung dari Allah secara khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah 10 keistimewaan dan kemuliaan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua terbebas dari siksa neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.